Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Izinkan kami pada pukul 18.20 tanggal 6 Januari 2025 menyampaikan bahwa hari ini Bapak Presiden memimpin retret yang mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, baik Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, dan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Tadi dimulai kurang lebih pukul 2 siang dan Bapak Presiden langsung memimpin, memberikan pembekalan kepada kita semua. Tadi saudara-saudara juga di awal mengikuti, ya, kita buka dengan beberapa video. Yang pertama adalah video mengenai pembangunan jembatan gantung yang 1 bulan yang lalu diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk segera dibangun, terutama jembatan-jembatan yang menjadi akses adik-adik kita menuju ke sekolah. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan sudah ada perkembangan. 11 jembatan gantung sudah selesai, sedang dalam proses 50 dan terus akan kita kejar di tahun 2026 yang sangat urgent. Tadi dilaporkan kurang lebih sekitar 6.900 jembatan. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemutaran video capaian program pemerintah, beberapa program-program prioritas, di antaranya program makan bergizi tentunya yang hari ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat, ya. Ada kurang lebih 19.000 SPPG yang sudah terbangun. Target di tahun 2026 harus selesai, kurang lebih nanti akan ada sekitar 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat. Kemudian juga cek kesehatan gratis setelah mencapai angka 70 juta seluruh warga negara dalam 1 tahun di 2025. Kemudian Presiden melanjutkan dengan sebagaimana tadi siang kami sampaikan bahwa retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun, ya, beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Namun demikian, karena tadi menjelang maghrib, sementara baru kurang lebih 4 menteri yang menyampaikan paparan, maka kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk break, istirahat, sholat, dan maghrib dan makan yang nanti akan dilanjutkan lagi pada pukul 18.45. Saya kira sementara itu update yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Beliau hanya memberikan gambaran aja secara umum aja. Kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menlu. Teguran dalam artian melecut semangat, ya, karena Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin
sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita. Rencana nanti mungkin di sesi yang malam itu akan beliau sampaikan. Kalau mengenai anggaran kan tidak ada masalah karena di dalam anggaran APBN kita tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih 335 triliun untuk program makan bergizi gratis. Kalau berkenaan dengan masalah kendala-kendala teknis, setidaknya ada dua. Yang pertama, beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan karena menurut catatan dari Kepala BGN di bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kira-kira secara teknis dan anggaran tidak ada masalah. Enggak, itu kan bagian dari beliau ingin kita semua bagian dari koalisi Merah Putih yang terdiri dari gabungan partai-partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang belum memiliki kursi di parlemen. Kita ingin menunjukkan bahwa kita harus menjadi koalisi yang solid karena dibutuhkanlah persatuan, dibutuhkanlah kerjasama untuk dapat mencapai seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Hampir tidak ada karena Bapak Presiden merasa bahwa kita semua dalam 1 tahun menurut penilaian dari Bapak Presiden semua bekerja keras, tidak memandang unsur partai, semua memaknai bahwa amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden itu adalah amanah dari seluruh rakyat Indonesia dan kita semua bekerja sama dan kerjasama itu membuktikan tidak lagi kita melihat masing-masing identitas kita tetapi lebih berorientasi kepada tujuan. Salah satu contohnya misalnya keberhasilan kita di bidang pangan itu tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Pertanian karena beberapa kementerian terkait semua terlibat di dalamnya, baik yang berkenaan dengan masalah regulasi, kemudian berkenaan dengan masalah BUMN karena ketersediaan pupuk, kemudian juga berkenaan dengan masalah irigasi yang dimana di situ teman-teman dari PU juga berperan sangat aktif itu, sehingga ya itulah kerjasama yang sedari awal kabinet ini Bapak Presiden melakukan retret di Magelang dengan harapan terjadi kerjasama di antara seluruh anggota kabinet Merah Putih. Ya. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, yang ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya, pembangunan beberapa titik DME. Kemudian juga ada program-program dari bidang pertanian yang tadi sudah kami sebutkan. Itu adalah salah satu program padat karya
tetapi juga memiliki nilai investasi yang cukup besar karena kita adalah negara yang dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Besar. Kita dapat memproduksi komoditi-komoditi yang memiliki nilai jual tinggi seperti kopi, coklat, pala, dan sebagainya. Ya. Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan. Nah, ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri, dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silahkan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka. Terima kasih, Mas. Ya. Ya, kalau APBN kan sejak awal juga sudah rancang sedemikian rupa, dan itu juga sudah disahkan ya di dalam undang-undang APBN. Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga untuk di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian gitu. Kalau tambahan dari total APBN, ya belum. Kalau total APBN-nya kan sudah diputuskan bersama-sama ya antara pemerintah dan DPR gitu. Alokasi tambahan untuk bencana. Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka 53 sampai kurang lebih 60 triliun. Dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026. Cukup? Enggak, jadi pemahamannya kan ada dua, ada dana siap pakai. Dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila mana terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai, artinya ada alokasi dari APBN tersendiri. Ya. Hah? Tadi kan sudah saya jawab, nanti malam ini baru mau diputuskan oleh beliau. Nanti kita update lagi setelah selesai. Cukup ya? Kita lebih baik konsentrasi di dalam itu. Kita sudah disampaikan oleh Pak Menlu bahwa itu menjadi ininya masing-masing negara lah gitu. Yang saya mohon maaf ada yang saya lupa bahwa tadi sudah sempat disampaikan juga keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya kita bisa memiliki kampung haji di Arab. Jadi Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah, yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Terima kasih ya, cukup ya. Tidak seluruhnya, beberapa, mungkin kurang lebih ada 8 sampai 9 menteri. Ya, insya Allah hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sudah makan? Jangan lupa makan.